warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Andi Muhammad Sadat, SEMSI PhD, selaku Koordinator Program Studi Pemasaran Digital. Yang kami hormati Bapak Agus Sulaiman SEMM, selaku pembicara pada hari ini, dan yang kami hormati Ibu Dewi Agusti Pratamasari MSM selaku Kepala Laboratorium Career Development Center FEB UNJ, serta yang kami banggakan seluruh peserta acara pada pagi hari ini. Selamat datang di acara Alumni Connect 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Sebelum memulai acara, perkenalkan, saya Cindy Florencia Santo yang akan menjadi Master of Ceremony pada acara hari ini. Adapun rangkaian acara kita yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan acara oleh MC, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu sambutan dari Koordinator Program Studi Pemasaran Digital, lalu pemaparan materi, kemudian sesi dokumentasi, dan yang terakhir penutupan. Memasuki rangkaian acara yang pertama, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka dari itu, kami mengundang seluruh peserta untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Kepada operator, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada teman-teman operator. Selanjutnya, sambutan oleh Bapak Andi Muhammad Sadat selaku Koordinator Program Studi Pemasaran Digital Universitas Negeri Jakarta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, ya rekan-rekan semua para mahasiswa. Dan tentu saja saya ingin mengucapkan selamat datang kembali Pak Agus Sulaiman, SEMM, ya kepada kampus tercinta. Saya kira sudah cukup lama ya. Dan saya yakin suatu ketika nanti harus datang lagi nih, ya dalam bentuk fisik bukan cuma digital seperti ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Dewi Agustin sebagai Ketua CDC. Pak Agus, kita punya CDC Career Development Center, di mana memang kita punya komitmen untuk membangun ya bersama dengan alumni gitu ya, dan tentu saja dengan banyak pihak. Ya, oke, saya ingin memulai sedikit sambutan ya. Rekan-rekan sekalian, para mahasiswa, di tengah-tengah kita ini hadir Pak Agus Sulaiman. Beliau adalah alumni dulu pemasaran digital Pak. Manajemen pemasaran ya.
Nah, sekarang sudah bertransformasi dalam 2-3 tahun terakhir ini kita menjadi sarjana terapan, ya, S1 terapan pemasaran digital. Nah, ini jadi teman-teman kita ini bukan seperti dulu lagi D3, tetapi saya kira lebih advance lagi Pak Agus. Ya, dan mudah-mudahan nanti dalam seminar hari ini, mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Pak Agus. Seperti kita ketahui bahwa setiap kampus saya kira memang punya komitmen bersama untuk membangun, dan salah satu elemen penting itu adalah keberadaan alumni. Ya, dengan keberadaan alumni ini diharapkan uh, ada bukan cuma sekedar networking, silaturahmi biasa, tetapi kita berharap kolaborasi. Dan saya kira di semester ini Pak Agus ini sudah luar biasa ya. Saya chit-chat dengan beliau beberapa saat yang lalu. Semester berikutnya insya Allah ini dia di mata kuliah Sales Management. Beliau ini ada 4 sesi itu. Dan saya kira nanti berikut-berikutnya bisa terus ditingkatkan ya. Dan kita juga berharap nih suatu ketika Pak Agus datang di tempat kita, ketemu lagi, silaturahmi lagi secara fisik gitu ya. Ya. Yang kedua saya kira dimanapun kampus di dunia ini, tanpa alumni mereka tidak akan bisa optimal gitu. Karena alumni ini adalah sarana bukan hanya sekedar mungkin sharing pengetahuan, tetapi kolaborasi gitu ya. Kolaborasi yang paling simpel ya kita sharing pengalaman gitu. Tapi saya kira banyak hal yang bisa kita kerjakan ya, yang sudah berjalan selama ini. Ada beberapa mahasiswa prodi pemasaran digital yang istilahnya dimentor oleh eh, kakak-kakak alumninya. Ya, ada beberapa yang sedang berjalan dan mudah-mudahan ke depan bisa kita optimalkan. Kemudian mungkin sharing sharing knowledge barangkali ya, bukan hanya sekedar terbatas di pemasaran, karena para alumni ini tentu saja sudah uh, bekerja di berbagai bidang. Ya, mereka bisa memberikan datang ke kampus lagi, memberikan perspektif kepada mahasiswa kita. Ya, saya dulu ingat saya pernah berkuliah, ya, kemudian alumni yang sudah sepuh gitu ya, sepuh dalam artinya sangat senior gitu ya, udah mantan mantan menteri lah, kurang lebih kayak gitu. Datang lagi ke kampus mungkin bukan hanya sekedar berbagi pengetahuan, tetapi bagaimana memberikan motivasi gitu ya kepada yang adik-adiknya supaya bisa lebih baik, supaya bisa berkembang lebih cepat, supaya bisa lebih taktis dalam berhadapan dengan kondisi saat ini. Ya, saya kira hari ini Pak Agus akan sharing bersama ya tentang digitalisasi di Pertamina Lubrikan ya Pak Agus ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa melihat bahwa kombinasi antara mungkin offline dengan online untuk produk-produk tertentu itu bisa optimal. Jadi mungkin tidak harus melulu melulu harus digitalisasi segala macam, tetapi untuk konteks Indonesia apalagi di pelosok mungkin kombinasi-kombinasi itu perlu dilakukan. Ya, dan selebihnya selamat datang kembali Pak Agus Sulaiman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kepada adik-adik mahasiswa, tolong ya, ini ada sekitar 100 orang tergabung dalam forum ini. Mudah-mudahan bisa dioptimalkan. Biasanya kalau orang seperti Pak Agus ini, ya para praktisi, kalau Anda nggak bertanya itu apa sih namanya itu, jeroannya itu nggak keluar gitu ya. Jadi Anda harus lebih lebih agresif, Anda harus lebih apa namanya itu berani untuk bertanya ya, karena saya kira itu adalah salah satu bentuk pembelajaran yang paling paling bagus. Ya, Anda bertanya kemudian pemateri itu memberikan respon. Demikian saya kira sepatah kata dari saya. Sekali lagi selamat datang Pak Agus, selamat berseminar buat adik-adik mahasiswa, rekan-rekan para dosen mungkin yang ada di sini. Kemudian tentu saja CDC yang selalu komit untuk memberikan yang terbaik kepada kampus, selalu menghadirkan pembicara-pembicara yang high quality, dan saya kira ini akan menambah perspektif kita semua. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan webinar kita hari ini, ya Alumni Connect 2025, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, selamat berseminar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andi atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi inti pada acara hari ini, yaitu sesi pemaparan materi. Untuk teman-teman operator, boleh ditunjukkan CV pembicara hari ini.
Pembicara hari ini adalah Bapak Agus Sulaiman, SEM, yang merupakan alumni program studi pemasaran digital FEB UNJ, yang saat ini aktif bekerja di PT Pertamina Lubricants. Terima kasih kepada teman-teman operator. Oke, untuk Bapak Agus Sulaiman, waktu sudah tepat, kami persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Izin Pak Andi, Bu Dewi, izin diskusi ya Pak hari ini ya. Sharing saya tentang pekerjaan. Jadi ya kemarin awalnya diminta sama Pak Andi ya merasa jiwanya terpanggil sebagai alumni. Dulu Pak Andi juga merupakan salah satu dosen terfavorit bagi saya ya. Karena ilmunya banyak, terus langsung kuliah ke luar negeri juga gitu. Artinya ya di UNJ di teman-teman ya ini merupakan suatu yang tempat yang bagus untuk menimba ilmu atau untuk membangun link di lingkungan kalian. Apalagi di sini ada Bu Dewi ya, ada CDC juga. Nah ini merupakan wadah atau tempat ya untuk membangun atau membina komunikasi link kita bersama di eksternal ataupun internal di lingkungan Fakultas Ekonomi, dan mungkin persiapan kalau teman-teman yang ingin bekerja atau ingin berwirausaha dari CDC ini mungkin sudah dapat gambaran atau dapat inputan yang banyak gitu. Terus juga mengucapkan terima kasih juga ke Pak Andi, mungkin kemarin sudah dikasih mengisi di pemasaran di sales management ya, mata kuliah sales management, dan juga mungkin kegiatan ini mungkin alumni connect ya, alumni connect ya, bagus sekali Pak. Jadi teman-teman mahasiswa juga mungkin bisa melihat sharing dengan alumninya, atau alumni juga merasa sebagai bentuk kemarin sudah diluluskan atau sudah diajari menimba ilmu di Fakultas Ekonomi UNJ. Nah, sekarang balik lagi karena ilmunya ya kita di sini bukan untuk bermaksud menggurui tapi sharing-sharing aja gitu. Mungkin kalau Bapak Andi, Bu Dewi, dan Bapak-bapak dosen yang lain itu sudah excellent, sudah bagus tentang teorinya. Nah, terus teman-teman mungkin ditambah dipoles-poles tentang implementasinya di lapangan. Hari ini saya coba menjelaskan ya diskusi tentang kegiatan atau aktivitas saya di Pertamina Lubrikan, anak perusahaan dari Pertamina Persero yang khusus melakukan pendistribusian dan memproduksi pelumas. Baik itu pelumas mobil, motor maupun pelumas industri gitu. Mungkin ada slide-nya ya sama operator atau di saya sendiri ini untuk bahannya atau persentasenya ada ya. Oke, kita hari ini dikasih waktu sampai jam 10.30. Jadi teman-teman serileks mungkin, senyantai mungkin. Ini partisipannya 120 orang. Ya, kita buat santai. Kalau ada pertanyaan monggo diajukan, apa itu tentang seputar pelumas atau otomotif. Untuk hari ini teman-teman dipersilahkan bertanya. Nanti yang bertanya 10 audiens terbaik akan mendapatkan hadiah merchandise dari saya, merchandise khusus ya dari Pertamina Lubrikan. Dan yang tersulit itu dapat voucher belanja. Dapat voucher belanja kalau saya nggak bisa jawab ya buat buat PR nantinya gitu. Tapi kalau bisa ini ya saya jawab ke depannya. Jadi digitalisasi itu teman-teman sudah masuk ke pembahasan atau di kuliah marketing digital ya. Sekarang sudah semuanya itu sudah baik media sosial ataupun yang lainnya atau software yang mengikuti transaksi. Karena memang dulu di Pertamina Lubrikan ini sendiri, di Pertamina ya khususnya,
itu melakukan pendistribusian oli itu monopoli. Jadi sebelumnya itu monopoli hanya ada brand Enduro, hanya ada brand Fastron dan brand Mesran atau Meditran. Itu zaman zaman dulu di era kepemimpinan Pak Harto ya, masih monopoli, hanya pelumas Pertamina aja yang bisa melakukan penjualan. Tapi lama-kelamaan karena pasar bebas masuk kompetitor dari perusahaan luar, baik itu si Kuning atau Shell, ada Castrol juga, ada Top One udah mulai masuk ke dalam. Nah, mungkin next. Nah, di sini saya coba memberikan informasi tentang apa sih yang dilakukan sama Pertamina Lubrikan untuk digitalisasi ini gitu. Jadi, gimana cara kita untuk meningkatkan penjualan dalam digitalisasi atau peranan digitalisasinya dalam peningkatan penjualan pelumas. Gitu. Next. Eh, nah ini tadi mungkin tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ini saya asli di Bekasi, saya SD di Jatiwarna, Bekasi, SMP-nya juga SMP 6 Bekasi, SMA-nya SMA 5 Bekasi. Mungkin di antara teman-teman ada yang satu alumni juga di SMP atau SD SMA tersebut. Nah, lanjut di D3 pemasaran ini eh, bersama teman-teman masuk D3 ya dulu, mungkin sekarang sarjana terapan lebih banyak lagi. Terus tetap melanjutkan S1 di UNJ juga, ambil kuliah malam. Terus penempatan di daerah Banten, baru sekalian ngambil S2 di Pasca Sarjana Untirta di sana, di Sultan Ageng Tirta Yasa. Terus pengalaman kerja ya mungkin di pengangkatan pertama kali itu di wilayah Serang, Pandeglang, sampai Lebak ya, Ujung Kulon, yang pernah ke Ujung Kulon mungkin Lebak sana. Terus di Tangerang, lalu pegang wilayah Kalimantan Timur yang sekarang di IKN gitu. Ada yang pernah ke IKN belum, teman-teman di sini? Melihat pembangunan ibu kota baru di sana di IKN, karena wilayahnya luas, jadi Kalimantan Timur dan termasuk Kaltara ini Kalimantan Utara. Ada Berau, ada Tarakan yang perbatasan Pulau Sebatik. Di sana pun ada tantangan tersendiri dalam melakukan penjualan pelumas di Pulau Sebatik, karena selain rupiah kita juga bisa bertransaksi dengan ringgit gitu di Pulau Sebatik sana. Terus juga di PJS di Kalimantan Barat di Kalbar, karena memang waktu itu vakan, makanya diamanahkan untuk pegang juga tapi remote dari Kalimantan, di Kalimantan Timur, Kalimantan Balikpapan remote-nya di Sintang, di Pontianak, yaitu masuk di Kalbar, wilayah penjualan saya juga. Terus 2018 ya, 2019 itu masuk ke area Malang, Jawa Timur, Malang sampai Banyuwangi, ada Situbondo, Bondowoso, no itu masuk wilayah penjualan di wilayah sana. Jadi ya di Pertamina mungkin harus siap ditempatkan di mana saja kalau teman-teman atau di alumni atau di mahasiswa nanti ingin berkarir di Pertamina, ya mesti di note dari sekarang, siap gitu ditempatkan di mana saja. Terus sekarang terakhir nih sampai saat ini di wilayah Kediri sampai Madiun, masih di Jawa Timur juga. Ya, kalau nanti diamanahkan atau dapat mutasi lagi, dapat promosi ke Jakarta, ya, mungkin kita bisa ketemu secara langsung gitu, untuk karena nanti semua tim atau semua sales area manager ini bermuaranya di kantor pusat atau di Jakarta. Mungkin baru masuk akan di daerah-daerah dulu, terus menengah ke daerah Kalimantan atau Sumatera, baru terakhir di Jawa gitu. Lanjut next. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat
cuplikan atau profil singkat company profile-nya di Pertamina Lubrikan. Ada yang video yang sudah kami kirim. Sudah di-download atau ada? Enggak, teman-teman panitia. Ada 3 video kemarin. Saat ini, semua bergerak cepat, melesat. Menjadi yang terdepan adalah tuntutan. Kami hadir untuk menjawab tantangan dunia melalui produk, teknologi, dan komitmen. Sejak berdiri pada tahun 2013, kami telah hadir mewarnai industri pelumas dalam negeri dengan mengusung visi menjadi perusahaan pelumas kelas dunia. Visi ini mendorong kami untuk memberikan yang terbaik. Kami memiliki pabrik pelumas terintegrasi terbesar di Asia Tenggara, yaitu Production Unit Jakarta, serta 3 lokasi lainnya, Cilacap, Gresik, dan Thailand. Teknologi terkini yang kami gunakan mampu melahirkan produk berkualitas dunia. Untuk memastikan adanya pasokan pelumas ke seluruh konsumen, kami mengoperasikan 3 unit gudang Nusantara dan 24 depot supply point serta on channel yang tersebar di lebih dari 6.000 lokasi. Dan untuk menjawab kebutuhan pasar dalam negeri, kami memiliki sales region yang menangani pemasaran dan distribusi pelumas di seluruh Indonesia dan tersebar di 7 wilayah. PT Pertamina Lubricants telah mendapatkan pengakuan internasional yang membawa nama Indonesia ke kancah dunia dengan memasarkan produk pelumas Pertamina di berbagai negara. Salah satunya dibuktikan dengan menjadi technical partner automobili Lamborghini. Kami yakin produk berkualitas tercipta dari proses pengujian yang ketat. Kami merupakan satu-satunya produsen pelumas di Indonesia yang memiliki laboratorium pengujian produk di setiap unit produksi yang sudah berstandar internasional. Sebagai bentuk layanan kepada konsumen, kami juga memiliki oil clinic sebagai laboratorium pengujian pelumas khususnya konsumen industri. Dalam setiap kegiatan operasi, kami memberikan prioritas tertinggi terhadap aspek lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja, guna menciptakan kondisi kerja aman dan sehat bagi setiap pekerja. Pertamina Lubricants turut hadir menggerakkan dan memajukan generasi penerus bangsa melalui program Corporate Share Value, Enduro Student Program, serta beberapa program kemandirian dan kewirausahaan lainnya. Perjalanan menjadi perusahaan pelumas kelas dunia akan terus kami tempuh karena kami ingin memberi makna bagi bangsa hari ini dan nanti. Oke, itu video singkat company profile Pertamina Lubrikan ya. Kita spin off ya dulu unit bisnis namanya. Tahun 2013 itu menjadi anak perusahaan Pertamina, dari Pertamina Patraniaga. Pertamina Patraniaga ini adalah salah satu core of the core bisnis dari Pertamina. Jadi yang terkait dengan perniagaan atau penjualan itu masuk ke Patraniaga, subholding komersial non trading. Itu
produk-produknya tadi sudah disampaikan juga. Dan Pertamina Pelumas ini merupakan satu-satunya produk Pertamina yang berhadapan langsung dengan kompetitor. Jadi ada kompetitornya, ada oli-oli swasta juga ada. Kalau di BBM mungkin bahan bakar BBM ya, bensin atau pertamak atau gas ya mungkin ada kompetitor tapi nggak boleh menjual lebih tinggi dari Pertamina menjual lebih rendah dari produk Pertamina karena sesuai dengan aturannya yang ada atau subsidi. Nah, kalau di Pelumas ini khusus. Jadi kompetitornya itu bisa masuk siapapun baik oli swasta atau oli rumahan, oli lokalan itu bisa bersaing untuk merebut licinnya pasar pelumas yang ada di Indonesia. Kita ada 3 pabrik di Indonesia, ada produksi unit Jakarta, produksi unit Gresik, dan produksi unit Cilacap. Nah, 3 pabrik ini yang melakukan produksi untuk kebutuhan energi nasional. Dan juga ada 1 pabrik yang ada di luar negeri, yaitu di Thailand, untuk kebutuhan di Asia atau di Thailand juga, karena di sana adalah BUMN-nya Thailand yang kita akuisisi gitu. Terus lanjut next. Nah, saat ini kita melakukan digitalisasi untuk semua lini, baik itu produksi, mulai dari yang dulu produksi manual sekarang sudah digital, antrian botolnya sudah mulai berkurang disentuh sama manusia semua menggunakan robot. Jadi mulai pengukurannya juga pengukuran, terus bottling, semua blending itu sudah menggunakan digitalisasi. Nah, termasuk ke area penjualan atau ke ranah pendistribusian dengan menggunakan aplikasi yang namanya Pertamina Power. Power itu Pertamina Owner, Mekanik, dan Reward, singkatan aja. Jadi sebuah aplikasi digital dari Pertamina lu berikan kepada bengkel, pembeli bisa, terus untuk konsumen juga bisa, untuk pemberian reward juga bisa. Jadi ini salah satu bentuk transaksi atau bentuk digital kita. Di aplikasi Power ini setiap bulannya itu transaksinya ya lumayan besar, miliaran untuk pembelian bengkel atau penginputan dengan pembelian langsung. Jadi ini merupakan salah satu bentuk kontrol kita juga. Misalnya ke nasional, harga, ya ini harganya kan beda-beda nih. Nah, sekarang kita pakai aplikasi, jadi mungkin harganya bisa sama. Biasanya teman-teman atau Gen Z sekarang kan sensitivitas harganya tinggi. Dia mau ganti oli motor atau oli mobil ngecek dulu nih di aplikasi apa si kuning atau si orange ya melihat untuk melakukan perbandingan harga berapa sih harganya gitu. Nah, kita ini dengan Power jadi bengkel semua nasional harganya sama. Dari Sabang sampai Merauke jenisnya dan promosinya sama melalui aplikasi Power ini gitu. Oke, lanjut next. Nah, Power itu ya selain memberikan digitalisasi itu juga kita memberikan poin loyalty. Poin loyalty yang kita berikan kepada konsumen kita nih. Gimana menjaganya biar nggak lari dari pemilik bengkel atau para yang pemilik kendaraan nih, baik motor, mobil biar nggak lari, tetap pakai oli Pertamina itu seperti apa? Nah, kita pakai poin loyalty, baik itu owner, mekanik yang kita berikan secara real time. 7 kali 24 jam. 7 kali 24 jam ya. Real time untuk penukaran poinnya atau penukaran hadiahnya. Terus juga, nah ini ordering pelumas. Jadi ya bentuk digitalisasi kita selain menggunakan salesman dalam menawarkan oli,
melalui salesman distributor ke bengkel-bengkel, kita juga melalui aplikasi atau ordering. Jadi pemilik bengkel bisa melakukan pemesanan langsung ke distributor Pertamina atau ke Pertamina Lubrikan tercatat untuk transaksinya. Jadi salesman bisa berkurang dong Pak untuk di Pelumas. Ya mungkin akan sedikit peranannya salesman itu akan tergantikan dengan aplikasi ini. Karena ya tapi tetap aja dalam melakukan tadi yang disampaikan sama Pak Andi ya mungkin digitalisasi ya nggak semuanya baik gitu. Ada juga komunikasi atau silaturahmi yang ketemu sama pemilik bengkel, salesman, person to person, face to face. Nah itu lebih banyak juga di daerah gitu. Nggak semua digitalisasi atau ordering itu bisa diterima di tingkat di daerah. Karena berkaitan dengan umur di pemilik bengkel itu sendiri. Dan juga ya tingkat pendidikan di setiap bengkel karena rata-rata pengusaha di bengkel ya untuk yang berpendidikan tinggi itu minim lebih banyak mereka menjadi pekerja atau menjadi wirausaha, tapi kalau bengkel ya kecuali yang bengkel-bengkel digital atau bengkel yang di kota gitu ya, itu kembali lagi ke power ordering, jadi bisa melakukan order secara langsung 24 jam pemilik bengkel order ke Pertamina. Terus juga ada program ke konsumen. Jadi tadi ada loyalty, terus juga ada ordering. Nah, ini ada program ke konsumen sebagai end user kita. Sebenarnya siapa sih end user kita ya? Teman-teman semua atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang melakukan penggantian oli datang ke bengkel. Nah, itulah konsumen akhir kita. Nah, kalau di Pertamina Lubrikan, pendistribusiannya dari Pertamina harus melalui distributor. Distributor yang ada di seluruh Indonesia itu mendistribusikan pelumas. Nah, di bawahnya ada salesman, di salesman baru ke bengkel, bengkel baru ke konsumen akhir. Nah, ini pun harus kita sentuh juga untuk meningkatkan loyalitas mereka. Makanya kita sering bikin program-program tematik. Jadi sering bikin program tematik ini kayak program Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan atau program Hari Ibu. Nah, itu program-program tematik itu yang mulai kita sentuh untuk ke konsumen kita untuk melakukan penggantian oli di bengkel setiap bulannya gitu atau di bengkel kesayangan kita. Nah, mungkin secara lebih detail kami ada video juga tentang power. Mungkin teman dari operator bisa memutarkan satu video lagi itu untuk power orderingnya. Untuk Anda, pengusaha bengkel, manfaatkan aplikasi Pertamina Power dan dapatkan 7 keuntungan, yaitu gampang ordernya, pas harganya, gampang bayarnya, banyak promonya, gampang tukar poinnya, dijamin asli olinya, dan dikirim dari distributor resmi Pertamina. Memperkenalkan aplikasi Pertamina Power. Anda bisa pesan pelumas cukup dengan 3 langkah. Order, bayar, terima. Yang pertama, pilih menu ordering. Pilih produk. Tunggu pemesanan terkonfirmasi hingga status berubah menjadi menunggu pembayaran. Yang kedua, klik bayar dan pilih metode pembayaran yang diinginkan.
Lakukan proses pembayaran hingga status berubah menjadi dibayar. Dan yang ketiga, produk pesanan Anda segera dikirimkan langsung oleh distributor Pertamina Lubricants. Klik daftar transaksi untuk melihat status dan memastikan status pengiriman Anda. Klik terima barang apabila pesanan Anda telah sampai. Info lebih lanjut, silakan hubungi melalui nomor WhatsApp di 08117 135 135. Yuk install dan gunakan aplikasi Pertamina Power. Gampang untungnya. Baik. Nah, itu sebuah aplikasi kita, aplikasi Power dengan Power Ordering untuk kita berikan informasi ke bengkel. Ini pun tidak mudah ya. Jadi teman-teman salesman, teman-teman distributor, termasuk tim dari Pertamina Lubrikan sendiri melakukan sosialisasi aplikasi ini di eh, pemilik bengkel. Kita ngajarin satu-satu karena semakin user friendly-nya dapat ya mereka juga semakin cepat gitu. Dan juga ini kita memberikan kemudahan juga setiap pencairan reward atau pembelian pelumas berapa misalnya pembelian pelumas berapa 100 liter nah dapat hadiah 2 juta. Nah, 2 jutanya itu dalam bentuk poin power. Poin yang akan di redeem atau ditukar ke aplikasi link aja bisa ke Shopee, bisa ke Tokopedia atau ke rekening langsung pun bisa. Jadi ini on time 24 jam. Next. Nah, di dalamnya jadi untuk biar aplikasi ini semua dapat karena di bengkel itu teman-teman juga mesti tahu selain ada pemilik bengkel ada juga mekanik. Nah, jadi biar mereka semua merasa memiliki power ini, makanya dapat mekanik yang melakukan scan. Jadi setiap produknya itu melalui aplikasi Power di botol produk Pertamina itu bisa di-scan. Nah, scannya itu bisa mendapatkan uang atau cuan rupiah sebesar 1.500 sampai 3.000 kalau yang untuk bengkel apa untuk motor. Tapi kalau yang mobil itu sampai 16.000 satu botolnya. Nah, itu didapat dari mekanik yang melakukan scan. Nah, untuk yang owner itu secara otomatis langsung dapat apa yang mekanik kerjakan berapa botol nih sehari di scan sama dia. Nah, itu owner langsung dapat perbandingannya satu poin itu 100 rupiah untuk mekanik, kalau untuk owner itu 50 rupiah. Nah, di bawahnya karena pengalaman kita satu bengkel itu ada yang 10 mekanik, ada yang 5 mekanik. Nah, itu bisa melakukan scan juga. Nah, ini poinnya nih. Botolnya semua bisa di-scan atau di-redeem nanti setelah banyak. Nah, poin-poin ini, scan ini salah satu bentuk digitalisasi kita selain pemberian reward juga untuk memastikan keaslian produk kita. Jadi produk pelumas Pertamina yang di bengkel asli atau enggak ya ini bisa di barcode-nya bisa dilihat untuk keasliannya salah satunya dan juga ada nomor yang ada di leher botol. Jadi multifungsi digitalisasi yang kita lakukan satu pemberian reward ke bengkel, ke mekanik juga, ke konsumen juga dan satu melakukan pemerangan terhadap oli-oli palsu yang beredar gitu. Nah, poin-poin ini kita karena BUMN kita batasi waktunya selama 1 tahun. Jadi para pemilik bengkel, para mekanik yang punya aplikasi ini, poinnya itu bisa dikumpulkan 1 tahun. Nanti 1 tahun kemudian baru hangus. Hal ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas kita, auditable juga sebagai BUMN, bahwa poin-poin ini yang tidak terpakai segera dicairkan. Jadi biar tutup buku tahunan itu termonitoring dengan baik berapa sih poin yang teridem atau poin yang banyak
di pemilik atau dikuasai sama pemilik bengkel itu sendiri gitu. Jadi ini ya harusnya kita menguntungkan untuk membangun Indonesia karena Pertamina dalam hal ini selaku BUMN ya kita untung bangsa untung semua keuntungan yang diraih sama Pertamina dalam melakukan penjualan pelumas itu dikembalikan lagi ke negara dalam bentuk ya mungkin teman-teman lebih paham lah ya seperti pajak atau rumah sakit atau biaya pendidikan atau sebagai macam lainnya gitu itu keuntungan yang didapat di Pertamina mungkin saat ini ya sebagian dividen atau ininya untuk membangun IKN salah satunya kan ya berarti teman-teman dengan melakukan pembelian pelumas ya berkontribusi juga dalam membangun negara kita gitu. Karena Pertamina Lubrikan ini merupakan perusahaan dalam negeri yang mungkin bisa bergengsi ya. Kalau kita di produk dalam negeri yang berkualitas global ya di Pertamina Lubrikan ini, kita berpartner langsung dengan Lamborghini, Squad Corsa, jadi bukan sponsorship, kita technical technical partner jadi gimana memproses pelumas yang bisa digunakan sama tim balap atau mobil sekelas Lamborghini gitu. Mungkin teman-teman udah familiar lah dengan Lamborghini bahkan ada yang punya mungkin ya Lamborghini atau sering main sama Bang Hotman tuh biasanya Bang Hotman Paris punya Lamborghini. Nah, itu brand pelumas kita sudah resmi diakui dunia untuk bisa digunakan di Lamborghini. Itu untuk yang mobilnya. Kalau yang motornya di tim balap Valentino Rossi ada VR46 yang memiliki tim balap. Nah, itu dia bisa berpartner juga. Kita memiliki tim balap. Mungkin bagi yang cowok nih yang suka nonton motor GP, nah itu ada sponsor atau ada tim pabrikan kita juga ikut dua pembalap untuk ajang kompetisi membuktikan kepada dunia bahwa produsen atau produksi pelumas dalam negeri ini patut diacungi jempol, bisa bermain di kancah internasional gitu. Lanjut, next. Nah, hadiahnya yang hadiah digitalisasi di Power ini semua real time. Jadi bisa di redeem tadi mungkin ada saldo link aja, ada voucher Tokopedia, ada ke Grab juga bisa atau ke Gojek juga bisa semua e-wallet yang ada kita sudah mulai kerjasama. Kalau dulu kita hanya link aja karena link aja adalah bagian dari BUMN, makanya kita sinergi BUMN-nya lebih kental, tapi konsumen di bengkel, pemilik pemilik bengkel nih, ibu-ibu, bapak-bapak atau koko-koko nih cici-cici yang karena lebih banyak pengusaha itu ya lebih senang dengan e-wallet lainnya ada yang OVO ada yang GoPay ya itu kita nggak bisa mengungkiri nggak bisa membatasi tentang digitalisasi makanya benar-benar kita ikuti perubahan tentang Power ini rewardnya diklaim ke mana gitu lanjut next slide nah ini Power Ordering ini yang semakin meningkatkan ke digitalisasian orang. Jadi orang itu sekarang apa-apa pembelian via HP, tinggal pesen, klik, bayar. Nah, itu kita juga memfasilitasi itu. Jadi semua bengkel dimanapun, jam berapapun dia bisa melakukan pemesanan, klik, bayar gitu. Kita ngasih SLA juga karena di daerah ya mungkin teman-teman tahu medannya ada yang jalannya rusak atau yang jauh dari gudang distributor kita, eh, keterbatasan armada, terus juga ada kondisi alam yang tidak memungkinkan, yang memungkinkan kita maksimal itu 7 hari. 7 hari dalam proses pengiriman di bengkel-bengkel. Ini pun akan ternotis, jadi ketika bengkel itu belum nerima barangnya atas apa yang dia dibeli, nah itu menjadi notis bagi tim distribusi kita juga untuk segera melakukan pengiriman gitu. Jadi ya kendalanya digitalisasinya semua kita lakukan dari itu penjualan, marketingnya, terus distribusinya
serta sosialisasinya gitu. Bu, semuanya sudah kami lakukan ya sambil perbaikan, melakukan improvisasi karena di Power ini juga nggak begitu ya nggak sempurna lah untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi gitu. Kami juga melakukan ini ada Olimat. Aulimat itu branding yang kerjasama dengan kita di segmen four wheel, ada juga Enduro Express yang ada di SPBU atau bengkel brandingan. Nah, SPBU juga melakukan supply point, titik supply point pendistribusian pelumas di luar dari bengkel-bengkel yang lain, karena di SPBU itu wajib ada pelumas, pelumas Pertamina wajib di sana karena SPBU merupakan etalase Pertamina secara global, secara keseluruhan. Lanjut di selanjutnya. Nah, ini adalah Flow, aplikasi Power. Jadi ini ya memudahkan juga. Ternyata orang itu pemilik bengkel itu ya nggak segampang itu. Ini tinggal download aplikasinya di Play Store atau di Apple ada ini ya nggak bisa gitu. Ternyata ya kita juga butuh flyer ini, flyer yang kita sosialisasikan, kita kasih ke pemilik bengkel. Ini loh ada aplikasi penjualan pelumas dengan aplikasi Power. Kita pun dalam melakukan marketing ini, dalam sosialisasi aplikasi ini, kita mempunyai timeline atau uh, ya biar semuanya berjalan dengan baik. Selain timelinenya hari ini kita lakukan apa mulai dari launching, terus reward, ya kita bakar uang lah, bakar uang untuk menggunakan orang menggunakan aplikasi ini. Mulai dari diskon yang kita samakan atau diskon yang kita tambahkan setiap penggunaan aplikasi Power ini gitu. Kita juga ya biar diingat sama orang ya mungkin teman-teman mempunyai tagline ya atau mempunyai jargon atau mempunyai apa biar gampang diingat sama orang itu. Kalau Power kita itu makin mudah untungnya gitu. Jadi biar uh, persepsi ribet atau wah apa harus install harus ini gitu. Nah, sekarang kita mulai bangun ini ada aplikasi Power makin mudah untungnya gitu. Jadi komunikasi kita atau tagline kita ke pemilik bengkel, ke konsumen kita mau untuk melakukan install dan mau untuk melakukan order untuk pembelian menggunakan aplikasi karena ya beda kalau dengan aplikasi ya pasti sistem pencatatan semua transaksinya itu sama gitu. Oke, lanjut. Next slide-nya. Nah, ini program-program konsumen. Jadi kita bukan hanya untuk bengkel atau mekanik sebagai konsumen langsung kita, tapi juga kita memberikan apresiasi kepada konsumen akhir. Nah, konsumen akhir ini di Pelumas ini maknanya luas banget. Ada guru mungkin, ada dosen, ada PNS yang lain atau ada ojol, orang kantoran. Nah, semua adalah end user. Selama dia menggunakan kendaraannya, ada motor, ada mobil, nah itu pasti kita sebut sebagai konsumen akhir kita. Nah, itu kita sentuh dia dengan kalau hari gajian di Pertamina Lubrikan setiap bulan sekarang jalan, jadi memberikan diskon kepada orang yang gajian di periode tanggal 1 sampai tanggal 7 itu dapat potongan harga. Ada hari gajian, terus juga biasanya ini yang kita sampaikan hari tematik ada promo kemerdekaan, ada hari pahlawan, ada hari guru gitu. Semuanya kita sentuh tematik kita untuk lebih dekat lagi kepada konsumen gitu. Jadi mereka di bawah alam sadarnya kalau ganti oli ini ada Pertamina gitu. Jangan hanya SPBU atau gas wah Pertamina gitu, tapi oli juga eh, punya Pertamina. Kita bangun negara ini dengan menggunakan produk-produk dalam negeri gitu. Terus juga ada berkah Ramadan atau setiap mudik kita ada serambi enduro yang kita berikan kepada konsumen ini melalui aplikasi Power. Semua kita infokan secara digitalisasi dengan aplikasi Power ini.
Nah, ini lebih dekat, jadi konsumen dimanapun nanti tinggal klik, dia bisa melihat bengkel yang paling dekat di lokasi dia. Karena ya Pertamina Lubrikan sendiri mempunyai 80.000 bengkel yang terregister atau yang terdata di Pertamina, di data kita untuk bengkel-bengkel yang langganan atau yang berpartisipasi dengan kita dalam melakukan penjualan. Karena ini berkaitan dengan keaslian produk-produk kita juga gitu. Lanjut, next. Nah, ini untuk installnya kita bisa install di Play Store ya. Ini bisa jadi semua orang bisa dengan mudah, kemudahan. Terus juga untuk melakukan secure atau keamanannya, ini kita biasanya minta ada OTP sendiri dan juga kode bengkel yang tercatat pada distributor resmi kita. Gitu, ini ID outlet atau register outlet ini yang ada di salesman kita. Gitu. Jadi begitu terinstall semua bisa dengan mudah dengan genggaman tangan kita promosi, reward segala macamnya. Untuk yang terupdate kita di aplikasi ini karena mungkin ya ada penyalahgunaan dari oknum atau apapun, makanya transaksi kita ini nggak bisa dihapus. Jadi siapapun yang melakukan cairan dimanapun ini transaksinya tetap terrecord ke rekening mana, jam berapa itu tetap ada. Bahkan untuk nomor email sekalipun kita record untuk proses pencairannya. Karena sebagai bentuk secure atau keamanan kita atas reward atau benefit yang kita berikan. Lanjut. Nah, ini yang ya mungkin bengkel ya, karena sasarannya bengkel kalau teman-teman jadi pengusaha atau yang harus dilakukan sama pemilik bengkel dalam melakukan pembelian pelumas dengan aplikasi Power ini ya disiapkan secara langsung, terutama ya mungkin teman-teman aku sharing juga ternyata di daerah itu ya HP-HP-nya ya belum se-effort atau belum sebagus mungkin HP teman-teman gitu. HP-HP di daerah para pemilik bengkel ini yang udah sepuh, nah mereka mau install memorinya nggak support atau memorinya itu nggak kuat gitu, makanya perlu menghapus beberapa aplikasi yang lain atau perlu menghapus galeri-galeri dia. Nah, itu mungkin menjadi salah satu hambatan kita atau tim dari Pertamina Lubrikan yang ada di daerah biasanya seperti itu untuk persiapan dari bengkel ini sendiri gitu. Terus lanjut. Nah, ini mungkin teman-teman yang punya bengkel atau yang punya saudaranya pemilik bengkel atau yang ingin menjadi wirausaha di dunia otomotif, ya Pertamina menawarkan aplikasi Power ini. Jadi digitalisasi dari Pertamina untuk melakukan kemudahan, ya sekarang semuanya serba digital, bahkan invoice pun nanti bisa dicetak di aplikasi ini juga gitu. Di aplikasi Power juga. Jadi seluruh bisa memudahkan, membantu kita juga. Tapi digitalisasi ini juga bukan semata-mata dijalankan langsung perfect 100%. Itu enggak, kita butuh manualisme atau manual juga yang melakukan kontribusi ya yang enggak kalah penting gitu. Selain karena di dalam melakukan penjualan atau salesman membina hubungan baik atau face to face itu sangat penting untuk terjadinya transaksi, bukan hanya sebatas karena diskon atau sebatas karena program yang bagus. Itu nggak mesti atau nggak melulu karena faktor itu, tapi ada hubungan baik, hubungan emosional yang ditumbuhkan antara penjual atau pembeli. Dalam hal ini adalah seorang salesman yang melakukan visit ke bengkel atau yang menawarkan program atau penjualan baik itu produk ataupun jasa, itu dominan pasti bertatap muka itu akan lebih lebih mengena gitu konsumennya gitu. Mungkin kalau ada perubahan atau ada kultur yang itu ya itu sangat eh, sangat wow yang bisa merubah
terjadinya itu gitu. Mungkin sekarang sudah mulai bergerak ke arah sana ya untuk digitalisasinya ya semakin meningkat juga semua lini perusahaan gitu. Termasuk mungkin fungsi-fungsi salesman yang mulai berkurang pada saat ini gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, monggo dengan senang hati mungkin teman-teman panitia bisa mencatatnya namanya nanti untuk pemberian merchandise-nya gitu. Terima kasih dari saya kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Agus atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk raise hand atau langsung mengetik pertanyaan di kolom komentar. Oke, yang pertama ada dari Riva Rusdiawan. Boleh langsung on mic aja ya. Terima kasih MC atas kesempatannya. Selamat siang Pak Agus. Izin bertanya Pak. Eh, Pertama tadi kan terkait digitalisasi, saya lihat kalau misalnya kayak kan tadi Bapak juga pegang beberapa daerah, apalagi daerah-daerah banyak yang Kalimantan tadi juga dan juga sekarang di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah gitu Pak. Nah, saya juga mau tanya pertama bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan sales di daerah-daerah seperti itu Pak? Dan apakah digitalisasi atau pemasaran kan saya juga lihat kalau misalnya Pertamina Lubrikan ini punya Instagram dan sosial media yang sangat besar gitu Pak. Nah, apakah inisiatif-inisiatif seperti itu berpengaruh terhadap penjualan di daerah-daerah yang Bapak pegang gitu Pak? Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Mas Rifa. Aku langsung jawab ya. Ya, jadi kalau untuk karakteristik di daerah-daerah setiap kita pindah atau melakukan penjualan di daerah yang baru atau yang lain ya kita memahami dulu karakter dari daerah itu sendiri. Itu misalnya kayak di Jember ya. Di Jember itu bengkel rata-rata setiap hari Jumat itu tutup. Nah, itu kan nggak memungkinkan kita untuk melakukan penjualan atau kunjungan ke sana gitu. Atau ada orang yang di Kalimantan Utara, di Berau, dia itu nggak seneng untuk tawar-menawar, gengsi dia untuk menawar. Jadi ketika kita menjual, itu langsung harga net dan pasti terjadi transaksi gitu. Teman-teman kalau mau jualan bisa ke Kalimantan Utara di sana, anti ditawar, gengsi. Nah, lanjut yang kedua untuk Instagram kita, kita di Pertamina Loop itu eh, Instagram kita bukan untuk melakukan penjualan atau sales promo atau ini, tapi lebih cenderung ke brand image kita, baik itu di ya mungkin ada lebih ke produk atau lebih ada aktivitas yang kita lakukan secara eh, nasional gitu. Ya di situ sangat membantu lah Instagram ya untuk informasi-informasi karena saat ini kan konsumen apa-apa udah IG-nya ada gitu. Udah seperti itu. Sip, gitu, Mas Rifa. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, karena keterbatasan waktu, kita pilih satu penanya lagi aja ya. Boleh dari Kalista. Oke, baik. Sebelumnya, selamat pagi Pak Agus. Terima kasih atas pemaparannya tadi. Perkenalkan saya Kalista Aurora Putri dari Pemasaran Digital, izin bertanya. Dari Pemasaran Digital Angkatan 24, izin bertanya. Kira-kira pada lini atau tahap apa sih yang paling terlihat impact-nya itu setelah digitalisasi, yang mungkin paling terbantu oleh adanya digitalisasi? Terima kasih, Pak. Kalau digitalisasi yang paling mengena ya bukan hanya penjualan ya, tapi juga pendistribusian. Pendistribusian pelumas ya mungkin tantangannya kalau di sini kan
kapal ya, kapal atau kendaraan atau kereta untuk melakukan digitalisasi itu. Nah, pendistribusian atau digitalisasi itu bisa mempercepat mulai dari jadwal kapal apa segala macamnya untuk melakukan pengiriman. Jadi efeknya adalah distribusi, habis itu baru penjualan terkait dengan digitalisasi ini. Kayak produk-produk yang dikirim ke Pontianak itu biayanya lebih murah dikirim dari Jakarta ketimbang dari Surabaya gitu. Itu sebagai informasi aja. Cukup atau ada lagi, Mbak? Ada belum mengena pertanyaannya? Apa Ya, jawab? cukup Pak. Terima kasih. Oke, ternyata kita masih ada cukup waktu nih ya Pak Oke. ya. Jadi kita pilih 2 penanya lagi. Boleh dari Muhammad Zidnan, baru nanti dilanjut Bang Rido ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan pemaparan materi dari Bapak Sulaiman. Saya ingin bertanya mengenai kalau kita melihat berita beberapa belakangan ini ada eh, apa namanya kayak pemasaran atau peredaran oli-oli palsu gitu dari yang mengatasnamakan Pertamina, terutama di merugikan sekitar puluhan miliar gitu. Kita di Pertamina Lubrikan itu biasanya menyebutnya dengan identik identik palsu karena untuk melihat palsu atau enggaknya kita harus melakukan uji lab ini sesuai spek yang kita berikan atau enggak. Nah, itu pun kita sudah melakukan pemberantasan atau pengurangan oli palsu mulai dari memberikan poster ke bengkel-bengkel mengedukasikan bahwa ini loh cara membedakan pelumas asli dan palsu untuk pelumas Pertamina Lubrikan. Dan juga ada di Instagram kita mengedukasi secara konsumen, ada jenis-jenis oli yang diduga palsu ini, keaslian tentang keaslian produk kita seperti apa. Bahkan di website juga kita sudah membuka aduan untuk kepada konsumen secara langsung bisa melaporkan jika adanya dugaan oli palsu gitu. Itu yang langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengurangi atau memerangi pemalsuan. Selain itu juga ya kita juga sudah ada beberapa yang sudah masuk ke ranah hukum gitu. Yang yang terbaru yang mungkin kemarin ribut-ribut di Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat terkait pemalsuan, tapi yang sudah kita selesaikan itu tahun 2018-2019 ya. Di Sidoarjo ya, di Sidoarjo mungkin beritanya juga itu ada ya, sama Pak Novel Novel Baswedan ya, yang menangkap langsung untuk terus juga di Sumatera juga ada beritanya juga di TV One terkait dengan kasus-kasus pemalsuan ini. Jadi ya kita mengedukasi ke konsumen dan juga masuk ke ranah hukum juga terkait pemalsuan karena ini bukan hanya pemalsuan semata tapi melindungi hak-hak konsumen dalam berupaya atau mendapatkan keaslian atau produk Pertamina yang asli gitu. Oke, Hope, ada yang lain? Oh, ini satu lagi, Mas Rido. Yang terakhir Mas Rido, boleh langsung di on aja. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk waktu dan memberikan saya waktu untuk bertanya. Jadi menarik dari apa yang Bapak presentasikan tadi. Dan di sini saya ingin bertanya sekaligus mengonfirmasi dengan digitalisasi yang dilakukan oleh PT Pertamina khusus dalam lubrikan atau oli.
mungkin saya di sini lebih berfokus ke kota Jakarta, di mana di pusatnya itu sendiri. Di mana di kota Jakarta sendiri, tentu dari Pertamina sekarang sudah memiliki kurang lebih 3 saingan. Tidak perlu sebutkan sini, mungkin Bapak juga sudah tahu 3 saingan tersebut, di mana rata-rata menjual produk yang sama. Mungkin salah satunya Oren ya, itu salah satu pesaing berat dari Pertamina juga. Nah, ini saya ingin bertanya Pak, kalau di pusat sendiri di Jakarta, bagaimana peran dari digitalisasi yang dilakukan Pertamina ini? Apakah sudah cukup untuk eh, mengalahkan atau setidaknya di atas dari pesaing-pesaing lainnya, atau mungkin dalam di sini eh, dari Pertamina sendiri untuk saat ini berfokus di daerah-daerah luar dari pusat. Mungkin seperti itu Pak. Apakah dapat dari yang saya maksud di pertanyaan saya? Oke, oke. Siap. Di Jakarta atau di Jabodetabek khususnya ya, secara nasional memang merupakan market yang paling padat dan paling besar di sana. Jadi kita ya mesti wajib memberikan program yang ekstra. Teman-teman yang ada di Jakarta juga ya aktivitas-aktivitas marketingnya banyak. Kayak kemarin yang mungkin nonton bareng itu salah satu aktivitas kita, atau nonton bola ya, atau nonton MotoGP bareng, atau melakukan eh apa konsolidasi dengan para media, terus juga memberikan experience kepada konsumen kita atau undian, program Click and Win yang semuanya ya tujuannya untuk meraih hati para konsumen gitu. Memang kalau si Kuning atau si kompetitor kita memang perusahaan global juga. Di Jakarta sendiri market share kita itu kondisi saat ini ada di 35% yang ada di Jakarta, itu karena kan oli di Jakarta itu banyak gitu, bukan hanya pemain global tapi juga ada pemain-pemain lokal yang ikut meramaikan, mendominasi market share yang ada uh, yang di DKI atau di Jabodetabek ini gitu. Ya mungkin salah satu poinnya atau keunggulannya kita memiliki pabrik langsung yang ada di Jakarta, kilang langsung pabrik yang ada di Jakarta. Mungkin beberapa beberapa oli yang lain ya tidak memiliki pabrik gitu, dan juga kita tidak ada brand-brand oli khususnya di Indonesia itu yang tidak memiliki SNI. Nah, secara legalitas itu harusnya ya nggak boleh diedarkan karena nggak ada SNI-nya gitu. Nah, kita memiliki SNI, dan teman-teman juga mungkin bisa melihat oli yang lokalan. Nah, itu juga eh, apa ya? Apalagi tipikal di konsumen di Indonesia itu oli murah sih kebanyakan dibeli, tapi udah mulai pinter juga. Ini olinya asli nggak, apa oli daur ulang atau oli baru gitu. Karena oli itu jenisnya banyak, ada yang murni oli base oil sintetik, ada yang semi mineral, ada juga oli yang daur ulang. Itu ya warnanya hijau, itu daur ulang tuh oli-oli itu, tapi biasanya dijualnya murah. Nah, kita mengedukasi ke mereka bahwa kita adalah yang terbaik dan perusahaan dalam negeri untuk membangun bangsa juga. Gitu, Mas Ridho. Terima Baik Pak, kasih. terima kasih banyak untuk untuk jawabannya Pak. Siap. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih juga untuk Pak Agus Sulaiman. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi, kami akan memberikan sertifikat untuk Bapak Agus Sulaiman yang akan diberikan oleh Ibu Dewi. Kepada operator, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Agus ya sudah berkenan Ya. untuk mengisi kegiatan Prodi. Kebetulan tadi Pak Andi sedang ada kelas, jadi beliau tadi menitipkan untuk menyampaikan terima kasihnya kepada Pak Agus. Semoga ini bukan yang terakhir ya Pak ya. Nanti kita Siap, bisa Bu. adu lagi.
di Hmm, kegiatan selanjutnya. Kalau misalnya Bapak sedang di Jakarta, jangan lupa untuk mampir ke kami. siap. Sekali lagi terima kasih ya Pak Agus ya. Ya, Bu. Sama-sama, Bu Dewi. Oke. Oke, untuk teman-teman dokumentasi akan aku pandu dalam 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk teman-teman operator dan dokumentasi. Berikutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi untuk semua teman-teman. Diharapkan untuk menyalakan fitur kameranya dan untuk teman-teman dokumentasi silakan mengambil alih. Oke, untuk para peserta dimohon untuk mengaktifkan fitur kameranya ya. Oke, baik. Akan kami mulai dokumentasinya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilakukan secara mandiri. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih untuk teman-teman dokumentasi. Sebelum acara ditutup, dimohon kesediaannya untuk para teman-teman semua untuk mengisi daftar hadir yang telah dikirim tautannya oleh panitia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Agus Sulaiman yang telah menjadi pembicara pada hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara Alumni Connect 2025. Saya, Sini Claurencia Santo, selaku MC pada acara hari ini, kami undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Agus. Terima Ya, kasih Bu Dewi. Andi dan Terima juga kasih, Bu. rekan-rekan Sama-sama. panitia. Ya. Izin live, Bu. Assalamualaikum.